perkenalkan, nama saya Diva Amanda Putri dari mata kuliah Hukum Diplomatik. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan resmi antara negara-negara. Prinsip-prinsip yang mendasarinya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam hubungan internasional. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang perlu dipahami. Yang pertama, prinsip persetujuan timbal balik. Pengertian dari prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan atau perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain akan dibalas dengan perlakuan yang sama. Contohnya, jika negara A memberikan kekebalan diplomatik kepada seorang diplomat dari negara B, maka negara B juga berkewajiban memberikan kekebalan yang sama kepada diplomat negara A. Prinsip yang kedua, prinsip kedaulatan negara. Pengertian dari prinsip kedaulatan negara yaitu setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Contohnya, meskipun seorang diplomat memiliki kekebalan, ia tetap harus menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Yang ketiga, prinsip kekebalan diplomatik. Pengertian dari prinsip kekebalan diplomatik adalah diplomatik dan misi diplomatik menikmati kekebalan hukum dan administratif tertentu untuk memungkinkan mereka menjalankan tugasnya dengan bebas. Contohnya, seorang diplomat tidak dapat ditangkap atau dituntut di negara penerima. Prinsip yang keempat yaitu prinsip non-intervensi. Pengertian dari prinsip ini, negara tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan negara dalam negeri lainnya. Contohnya, negara tidak boleh mendukung kelompok pemberontak di negara lain. Selanjutnya, prinsip kelima, prinsip perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Pengertian dari prinsip perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai yaitu negara-negara didorong untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Contohnya adalah penggunaan kekuasaan militer hanya diberikan sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan diri. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu prinsip etikat baik. Pengertian dari prinsip itikat baik yaitu negara-negara harus bertindak dengan itikat baik dalam hubungan internasional. Contohnya, negara harus memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Mengapa prinsip-prinsip ini sangat penting? Yang pertama, untuk menjaga stabilitas. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk hubungan antar negara, mengurangi resiko konflik. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Dengan adanya aturan yang jelas, komunikasi antar negara menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, melindungi diplomasi. Kekebalan diplomatik memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan gangguan. Yang keempat, mendorong kerjasama. Prinsip-prinsip ini mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah global. Perkembangan hukum diplomatik terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika hubungan internasional. Isu-isu baru seperti diplomasi digital, cyberpolitik, dan perlindungan lingkungan telah memunculkan tantangan baru bagi penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Selanjutnya, ada juga prinsip hukum diplomatik dari berbagai sumber yang sudah saya cari. Yang pertama, adanya prinsip resiprositas, yaitu pembukaan perwakilan diplomatik. Ya, di mana pembukaan perwakilan diplomatik antar negara dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.
Setiap negara yang merdeka dan berdaulat diakui mempunyai hak untuk mengirim utusannya untuk mewakili kepentingan di negara lain dan sebaliknya berkewajiban menerima utusan-utusan negara lain. Yang kedua, kekebalan dan keistimewaan. Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat, kekeluarganya, dan kantor perwakilan oleh negara penerima juga bersifat resiprositas. Negara penerima ini juga meminta diplomatiknya di negara lain diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sama. Yang kedua, adanya prinsip kesepakatan bersama, yaitu pertama, pembukaan hubungan diplomatik. Membuka hubungan diplomatik antar negara diperlukan kesepakatan di antara negara mereka. Kesepakatan bersama ini setelah diumumkan bersama dilanjutkan dengan melaksanakan kesepakatan antar negara berdaulat tersebut. Selanjutnya adanya pengakuan di dalam prinsip kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini juga berlaku terhadap para diplomatik, gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman para pejabat diplomatik, dan kediaman kepala perwakilan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan diplomatik harus didasarkan pada persetujuan yang sama antar negara. Yang ketiga, adanya prinsip eksteritorial, yang dimana wilayah diplomatik prinsip ekstratorial menyatakan bahwa wilayah gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman para pejabat diplomatik, dan properti di dalamnya termasuk dokumen dan arsip merupakan perluasan wilayah dari negara pengirim dan di luar yurisdiksi negara penerima. Hal ini berarti bahwa diplomat hanya dikuasai oleh hukum dari negara pengirimnya, tidak dapat diganggu-gugat oleh hukum dan peraturan di negara penerima. Yang keempat, ada prinsip layak dan umum, yang dimana pembukaan perwakilan diplomatik harus didasarkan pada asas kewajaran dan pantas. Jumlah anggota staf perwakilan harus didasarkan pada kondisi yang terjadi di negara penerima dan volume pekerjaan serta kepentingan yang harus dilindungi di negara penerima. Negara penerima dalam batas-batas yang pantas dan wajar secara non-diskriminatif dapat menolak untuk menerima dalam kategori tersebut. Mungkin itu saja penjelasan mengenai prinsip-prinsip utama dalam hukum diplomatik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.